Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Omalia Lestari. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Reni Aridhayandi SMH dengan judul Jurnal Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu serentak yang dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Dan kebetulan jurnal ini pun ditulis oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dan Bapak Dr. Muhammad Reni Aridhayandi SMH. Isi dari jurnal ini adalah untuk mengingatkan pentingnya pemilu dalam demokrasi, menjaga pemilu sesuai asas berjudul, terutama dari korupsi politiknya. Maka pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam Judicial Review di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan nomor 14 PPU 11 tahun 2013 memutuskan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. Dari hal ini, penulis tertarik dengan adanya salah satu penghambat kemajuan negara Indonesia adalah korupsi politik. Dijelaskan bahwa melihat fenomena poros pembiayaan partai politik dikaitkan dengan komisi dari anggaran proyek kementerian dan lembaga yang umumnya dibahas atau diputuskan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah. Sementara pejabat eksekutifnya menutupi biaya tinggi untuk transaksi memperoleh yang dalam kata kutip tiket atau perahu mengikuti pemilihan kepala daerah serta biaya pencitraan dan kampanye yang tinggi, juga dengan pengalokasian proyek-proyek di daerahnya dengan nuansa praktik balas budi. Jika perbuatan korupsi jelas-jelas mengarah pada kerusakan makroekonomi dan sosial negara, maka hal tersebut layak untuk ditetapkan hukuman bagi pelakunya dan haruslah dihukum yang sangat berat. Korupsi tidak akan saja mengerus struktur kenegaraan secara perlahan, tetapi juga menghancurkan segenap sendi-sendi penting terhadap keberlangsungan di dalam negara. Korupsi muncul dari struktur birokrasi tempat korupsi tersebut berlangsung. Dan akibat paling nyata menurut Mukhtar Lubis dari fenomena korupsi ini adalah hilangnya kesadaran rakyat bahwa tentang hak warga negara dan tidak pedulinya pada sistem kenegaraan suatu bangsa di mana korupsi berlangsung. Menurut Effendi Ghazali bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk pemilu serentak, selaku pemohon yaitu dinyatakan bahwa hanya dengan pemilihan umum serentak, warga negara dapat melaksanakan haknya untuk memilih secara cerdas dan secara efisien. Juga sering dikaitkan dengan penghematan serta pencegahan korupsi politik, bersamaan dengan pencegahan politik uang yang dapat mencapai ratusan triliun. Hal ini sejalan dengan semboyan Fiat Justitia Pet Mundus, bahwa keadilan harus tetap ditegakkan, walau sampai dunia kiamat harus tetap dijunjung tinggi. Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum elitis dan represif. Tumbuh kembangnya demokrasi, tegaknya demokrasi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara mustahil terlaksana dengan baik dan efisien tanpa adanya partai politik. Namun, juga harus disadari dengan jujur bahwa demokrasi itu bukan segala-galanya demokrasi atau dalam petik astu. Demokrasi itu adalah alat atau untuk mencapai tujuan berbangsa bernegara, yaitu tujuan nasional sebagai tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Menurut Heidenheimer, definisi singkat tentang korupsi politik merupakan sebuah tindakan di luar legalitas oleh otoritas pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dipegangnya, atau public office interest, yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan publik atau public interest, dan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, market definition. Definisi dari Heidenheimer tersebut menjelaskan bahwa suatu dikatakan sebagai korupsi politik ketika ketiga aspek telah terpenuhi. Yang pertama adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua adalah keuntungan pribadi dari pelaku, ketiga dirugikannya masyarakat dan kepentingan bersama. Korupsi politik ada karena mencari politik hukum, mengesankan bahwa Undang-Undang Pemilu Indonesia selalu lahir sebagai proses instrumental atau percobaan yang tidak selesai-selesai, sekurang-kurangnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, karena ada kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. Kedua, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatar belakangi bekerja sama oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik atau parpol yang menguasai kursi di DPR. Ketiga, karena terjadi perubahan situasi, misalnya demografi kependudukan dan perkembangan daerah yang harus diakomodasi dari dalam undang-undang pemilu. Ketiga alasan tersebut sama benarnya karena bisa dijelaskan oleh gejala maupun fakta yang terhambat di dunia perpolitikan nasional dari waktu ke waktu. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai yang pertama, kerugian keuangan negara, kedua, suap menyuap, ketiga, penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Potensi permasalahan dalam implementasi pemilu serentak tahun 2019 yang dapat menghambat penghematan serta pencegahan tindak pidana korupsi politik adalah penyalahgunaan biaya penyelenggaraan pemilu yang berasal dari APBN dan APBD. Dan solusi agar tidak terjadinya korupsi dalam pemilu ini adalah upaya yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahannya adalah yang pertama, ketentuannya parliamentary threshold atau PT harus dinaikkan menjadi antara 7% hingga 10%, hingga partai politik yang tidak mencapai PT selain tidak berhak mempunyai wakil di DPR dan di DPRD, juga eksistensi partai politik tersebut dengan undang-undang dinyatakan bubar demi hukum. Yang kedua, syarat-syarat pendirian partai politik baru harus diperketat dan diperberat. Misalnya, kepengurusan partai politik harus terbentuk di semua provinsi dan di semua kabupaten atau kota, terbentuk 75% di tingkat kecamatan dan ketentuan lain yang diperlukan. Yang ketiga, tidak boleh ada kompromi dan toleransi karena begitu suatu kecurangan dibiarkan terjadi, maka hal itu akan menjadi pintu masuk bagi pengalirannya kecurangan-kecurangan yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.